Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang dua sub, yaitu pengertian bauran pemasaran atau marketing mix, dan yang kedua yaitu analisis bauran pemasaran atau marketing mix. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ganis Abdul Malik, NPM 19102. Saya di sini tidak sendirian, ditemani dua teman saya, yaitu Riva Resti Fauzia, NPM 19125 dan juga Cynthia Nelly Fitriani, NPM 19128. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sebuah peta ide dari strategi pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk mewujudkan strategi pembeda yang telah ditentukan. Bauran pemasaran tersendiri yaitu dari dua sub atau dua kata, yaitu bauran artinya campuran dan pemasaran yaitu tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Dan pada intinya dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditunjukkan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasarannya. Mungkin sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NPM 58. Di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada bauran pemasaran atau marketing mix, atau yang sering kita sebut sebagai konsep 4P, yang kemudian dengan perkembangannya berubah menjadi konsep 7P. Untuk P yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik secara nyata maupun dalam bentuk jasa, yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk. Yang pertama adalah produk konsumsi, yang memiliki ciri-ciri bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Dan yang kedua adalah produk produksi, atau barang yang diperdagangkan lebih lanjut atau diproses dalam pengelolaannya secara lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersebarnya produk di pasaran. Yang pertama adalah packaging, branding, labeling, waranti atau garansi, dan juga service. Untuk P yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna transaksi atau pertukaran yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibelinya. Pada dasarnya ada 4 tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi dua pendekatan, yaitu maksimalisasi laba dan target laba. Yang kedua adalah tujuan yang berorientasi pada volume. Yang ketiga adalah tujuan yang berorientasi pada citra. Dan yang keempat adalah tujuan stabilisasi harga. Untuk P yang ketiga adalah place atau lokasi. Jangkauan tempat menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun biaya sewa dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Dan untuk P yang keempat adalah promosi. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarluaskan informasi produk, mempengaruhi pasar mempengaruhi pasar sasaran sehingga mereka membeli dan loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun bentuk-bentuk promosi diantaranya adalah personal selling, periklanan, publisitas, promosi penjualan, dan direct marketing. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Riva Resti Fauzia, NPM 191002056. Akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh Mbak Sin.
Selanjutnya, people atau sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya suatu perusahaan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa faktor ini sangat berperan penting dalam kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan. Inilah mengapa berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat pekerja terbaik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela membayar lebih untuk menyewa pihak pencari kerja independen yang sudah ahli dalam mencarikan kandidat pekerja bagi perusahaan. People atau sumber daya manusia merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi yang membutuhkan sumber daya dengan performance tinggi. Kebutuhan konsumen untuk berhadapan dengan karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Faktor penting dalam sumber daya manusia adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Attitude dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, body language, ataupun tutur kata. Sedangkan motivasi akan menentukan sejauh mana karyawan ingin atau menyukai pekerjaan yang akan dilakukannya. Selanjutnya, proses. Layanan jasa atau kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Bukti fisik perusahaan adalah bukti yang dapat dirasakan oleh indera manusia baik dengan penglihatan, perabaan, serta penciuman. Bukti fisik ini melingkupi bangunan kantor serta elemen pendukung lain seperti toko, kedai, dan lain sebagainya. Mungkin cukup pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.